Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua, dari pagi sampai jam segini kita sudah menjalani pembelajaran ya, yang kelas 7, kelas 8, yang ini hari terakhir adalah kelas 9 ya. Kelas 9 ini kita masuk kepada tema Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional. Di sini ada hubungannya nanti dengan GBHN sama RPJP, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka pendek. Nah, tuh ya. Oke, anak-anakku semua dimanapun berada, baik di pondok dan sebagainya, mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Apapun aktivitasnya bisa berjalan dengan baik ya, tanpa terkecuali, maupun ada yang bekerja juga. Mungkin nanti Adika kerja juga. Dagang malam, yang penting kan bekerja, artinya kan ada usaha ya kan, tidak hanya berdiam diri. Kalau orang yang dikatakan orang pemalas itu adalah orang yang tidak ada mau usaha apapun, hanya makan tidur. Nah itu pun sebenarnya capek, benar nggak? Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional. PKN kelas 9. Yang pertama materi kita adalah jelaskan pengertian pembangunan nasional, berikan contoh. Coba Dika, pengertian rencana pembangunan nasional yang Dika dapat apa? Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke. Rencana pembangunan nasional itu adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Nah, membangun Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Oke, yang Alif dapat nomor 1. Sama. Contohnya program Kartu Indonesia Sehat. Contohnya program Kartu Indonesia Sehat. Nah, kalau itu salah satu program cermat, cerdas, pintar untuk anak-anak. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah jelaskan pengertian pembangunan nasional yang diberikan contoh yang kamu lihat. Nah, contoh pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap provinsi dan daerah yang terlibat di bawah naungan NKRI secara menyeluruh dan merata, ya kan? Nah, untuk pembangunan ini ada yang dikenal dengan GBHN, ya kan? Gerakan baru, ada juga yang disebut dengan RPJP. Nah, kita melihat. Nah, tadi contohnya di sini Bapak minta salah satunya adalah pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya, gedung dan sarana prasarana. Pak, untuk anak sekolah sekarang yang paling penting itu apa? Kalau Bapak pembangunan pojok baca tidak hanya di sekolah, tetapi juga ada di komplek. Tapi memang betul di sana ada yang memantau anak-anak itu duduk, ada wifi juga, ya kan? Ada buku-buku juga yang dipenuhi. Nah, tapi pemerintah harus mendudukkan satu orang yang bertanggung jawab terhadap tempat itu. Jangan sampai nanti di sana terjadi tempat anak-anak yang menggunakan handphone tapi justru main judi online atau main game. Nah, itu tak boleh, ya. Nah, habis itu menurut Dika, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini di Indonesia sudah merata atau belum? Kurang merata. Untuk di Batam? Jalan oke. Apa yang belum? Batam ini yang belum drainase. Drainase adalah pembuangan air yang terjadi akibat hujan. Jadi curah hujan yang besar mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, itu yang belum. Coba jalan kita dibangun besar-besar, tetapi drainasenya tidak memadai sehingga daerah. Dan juga di Batam ini yang kurang itu adalah rasa kepedulian masyarakat terhadap pembuangan sampah. Betul nggak? Coba kalian lihat. Dilarang buang sampah di sini. Siapa yang buang sampah di sini nyawanya dicabut Tuhan. Kan ada tulisan kayak gitu kan? Tetap juga orang tuh buang sampah di situ. Betul nggak?
dilarang buang sampah di sini. Nah, Bapak lihat juga, ini mohon maaf nih, dekat komplek Bapak tinggal aja, ya kan? Bapak bilang, karena Bapak juga suka marah, sampah itu kan orang-orang belakang ngumpulnya dekat rumah Bapak. Bapak bilang, sampah kalian tolong diikat. Karena memang di belakang itu jalannya belum dicor kan, masih tanah. Tolong diikat, dirapikan. Kalau bisa 2 kantong yang bisa tidak tembus sama tikus atau di ini kan sama ayam atau anjing misalnya kan. Nah, Bapak gituin. Akhirnya mereka, apa? Kok Bapak terlalu ini? Ya, kalau nggak mau gak usah buang sampah di sini. Karena tidak ada budak atau tidak ada pesuruh yang akan membersihkan sampah kalian apa berserakan. Siapa yang ngerjain Bapak? Kalau berserak nanti Bapak yang bakar ini. Nah, akhirnya setelah dicor langsung Bapak pindahkan ke belakang. Tanggung jawab masing-masing depan rumahnya, ya kan? Nah, dari sana aja kita melihat Indonesia ini kekurangannya orang-orang yang berpunya daya pikir terhadap sampah ini baik atau tidak baiknya. Nah, sampah itu dibuanglah pada tempatnya, jangan sembarangan. Nah, ini anak-anak Bapak yang di rumah dimanapun berada, ya. Ketika kita melihat sampah atau tumpukan sampah di rumah kita, buang, kalau nggak bakar. Nah, membakarnya pun lihat jamnya, jangan mengganggu orang. Bau sampah, bau asapnya, ya kan? Bau asapnya itu kadang-kadang mengganggu orang yang sedang istirahat malam hari. Nah, kalau mau bakar sampah sore hari, tapi tidak banyak, ya. Dalam kategori tertentu yang bisa dibakar. Nah, ya. Nah, itu salah satu kepedulian masyarakat Indonesia. Masyarakat Batam aja lah contohnya, ya. Harusnya buang sampah itu pada tempatnya. Jangan diselokan nih. Bapak tengok di dekat rumah Bapak yang suka-suka mereka aja buang sampah kulit pepaya, kulit pisang ini. Harusnya kan itu dimasukkan dalam tempat sampah kan. Tapi kalau bekas nasi atau tulang-tulang oke lah dimasukin dalam selokan, mana tahu nanti ada yang makan kan gitu. Kayak biawak atau ikan dan sebagainya, atau tikus atau kata atau apa yang bisa konsumsi itu nanti silahkan. Yang lain jangan dibuang di situ. Ini lihat secara pembangunan ya. Pembangunan di Batam ini drainase masih kurang, tapi kalau infrastruktur lain Bapak lihat udah memadai, baik itu pelabuhan, ya kan, baik itu sarana prasarana lainnya, baik itu olahraga masyarakat juga, tempat olahraga masyarakat. Tapi Bapak tengok di beberapa tempat sudah ada, karena ada pasum juga kan. Nah, habis itu kepedulian masyarakat tadi itu berkendara. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang berakal dan berilmu, berkendaralah yang baik. Jangan suka-suka kita. Ibarat jalan itu punya ayah kita sendiri, nggak ada orang lain yang membutuhkan, itu tak boleh. Ya Lip ya, berkendara pikirkan ya orang lain juga butuh keselamatan. Jangan nanti gara-gara kita orang cedera, padahal negara sudah membangun jalan sebagus mungkin. Kalau untuk Batam udah bagus, ya kan? Apalagi contohnya? Gedung-gedung, ya kan, gedung-gedung dan sarana. Kalau di Batam ada yang disebut dengan gedung bersama. Nah, yang di dekat Mega Mall kan ada gedung BP juga, ada gedung ini, gedung itu. Nah, kalau Bapak tengok gedung-gedung di Batam udah mulai memadai, sarana dan prasarana udah mulai memadai, cuman yang kurang itu adalah drainase. Nah, bagusnya kalau di sini di Tiban nih pas turunan itu sampai ke Tiban kampung ini harusnya pakai jalan layang. Jadi yang dari atas kalau nanti macet pun ya kan, ininya kan nggak pakai lampu merah kan. Jadi dia nggak ada ini ngeremnya, dia lurus saja kan. Jadi nggak terasa ini. Nah, di sana kan turunan kan, makanya kadang-kadang pas terjadi rem blong, ya udah mau tidak mau orang di depan ditabrak kan gitu. Makanya mereka selalu banting setir ke kiri kan. Kalau banting betul terbalik. Nah, makanya dia lurus aja lagi pas balik kiri itu. Makanya orang yang berhenti di Bapak kadang berhenti di sana mikir, nengok-nengok terus di spion. Ini bahaya nih, ya kan? Nah, yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembangunan nasional. Apa hubungannya, Dika? Hubungannya sebagai dasar negara, sebagai ideologi. Oke, pembangunannya karena Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi. Alif, coba baca yang Alif dapat. Kalau Bapak hubungan Pancasila dengan pembangunan nasional, kan dalam Pancasila sudah disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pemerintah harus memberikan keadilan pembangunan, baik itu pembangunan jangka panjang
baik itu pembangunan jangka pendek, baik itu gerakan baru dan hubungannya dengan nasional. Tapi yang Bapak lihat, masyarakat kita orang-orang daerah terisolir atau daerah terluar 3T, tahu 3T? Kayak Papua, kayak Natuna, ya kan? Kayak negara daerah-daerah yang lain, provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pembangunan secara merata. Makanya Papua itu memberontak sampai sekarang, mereka banyak yang belum mendapatkan pembangunan. Salah satu contoh, harga-harga barang di Papua mahal. Sate aja satu porsinya, teman Bapak jual sate di situ. Di sini kita beli sate 15, paling mahal 20. Betul nggak? Di sana sate 40 sampai 60 satu porsi. Dulu pernah sempat terjadi penjualan bensin 100.000 per liter. Nah sekarang alhamdulillah Presiden Jokowi kemarin sudah mampu merubah image itu, ya kan. Nah tapi ada beberapa pembangunan contoh dari, kalau mau lihat kita di Batam nggak usah sombong dengan mobil mewah kita, betul nggak? Karena di Papua jadi taksi, ya kan. Pajero Sport, Fortuner, Hilux, nah itu 4x4, ya kan. Itu rata-rata di sana jadi taksi untuk jadi ladang bisnis bagi orang itu. Kalau di sini jadi barang mewah. Nah, jadi tak usah terlalu dibanggakan. Ada beberapa daerah lagi seperti NTT atau daerah-daerah yang terluar lah yang di Indonesia yang belum mendapat pembangunan secara merata dari pemerintah. Padahal pemerintah harus berpikir, nah kalau anggaran gaji DPR itu tidak sebesar itu, mungkin barangkali ya bisa dialihkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan, ya minimal air bersih dulu, ya kan, air bersih, tempat ibadah, sekolah, jalan, udah tuh. Kalau air bersih, ibadah, sekolah, jalan, masyarakat kalau jalan kan butuh untuk membawa hasil panen, itu gunanya bagi masyarakat. Apalagi di sana harganya mahal, pemerintah menyetarakan dengan apa? Mungkin dengan mengakomodasi subsidi. Nah, itu kayak di Papua tuh kan, segala sesuatunya disubsidi oleh pemerintah, ya kan, ditambah. Jadi harganya separuh atau apa biar tidak mahal kali orang tuh menjualnya, ya kan? Atau nanti dijadikan tempat ada gudangnya di sana sehingga orang yang jual itu tidak harus ke Jakarta. Kenapa mereka mahal jualnya? Karena mereka ke Jakarta ngambilnya, belum lagi ongkos pesawatnya, ya kan? Cabai aja dari Mataram naik pesawat mahal di Batam, apalagi yang itu naik kapal aja mahal. Nah ya, habis itu apa lagi nak? Yang kita lihat adalah pembangunan yang belum merata itu. Kalau untuk di Indonesia ini selain Papua tadi ada daerah-daerah, cuma kalau untuk beberapa pusat kota provinsi udah aman lah ya. Beberapa provinsi udah aman, tapi ada juga. Nah karena kita memang ancamannya itu adalah di Indonesia nih, karena kita iklim kita tropis, habis itu bencana alam, ya kan, sudah dibangun nanti runtuh lagi, kalau nggak banjir kayak di Bali sekarang kan diluluhlantahkan sama banjir, betul tak? Atau bisa jadi Bali itu ada teguran dari Tuhan, tapi jangan dihubungkan dengan itu, ya. Yang jelas itu musibah, bencana alam, banjir bandang. Nah setidaknya nanti membuat masyarakat Bali, mudah-mudahan saudara kita di sana juga tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat, ya kan. Adapun yang dapat musibah nanti menjadikan mereka lebih tawakal lagi kepada Tuhannya masing-masing, apapun agama dan sukunya, ya. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Bapak tutup untuk pertemuan kita hari ini, ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.